Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B Manajemen Pemasaran dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama Zainul Qamar Sya'bani, NIM 15, yang kedua saya sendiri Nur Adini Aulia, NIM 68, dan yang terakhir Rina Eli Novitasari, NIM 92. Nah, pada kesempatan kali ini pokok pembahasan yang akan kami bahas yakni terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama terdapat fungsi pemasaran dan contoh produk agribisnis. Yang kedua terdapat lembaga-lembaga pemasaran. Yang ketiga adalah structure conduct performance atau SCP. Pokok pembahasan pertama yakni fungsi pemasaran dan contoh produk-produk agribisnis. Nah, di sini fungsi pemasarannya terdapat 7 fungsi pemasaran, yakni yang pertama terdapat analisis konsumen. Analisis konsumen di sini meliputi pengamatan dan pengevaluasian kebutuhan, hasrat dan keinginan konsumen, dan juga analisis konsumen ini melibatkan pengadaan survei konsumen, penganalisisan informasi dan pengevaluasian strategi dan juga lain sebagainya. Untuk yang poin kedua, yakni penjualan produk dan jasa, di mana penjualan di sini meliputi banyak aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, penjualan perorangan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, terdapat perencanaan produk dan jasa. Nah, perencanaan produk dan jasa di sini meliputi berbagai aktivitas seperti uji pemasaran, pengemasan, promosian produk, dan lain sebagainya. Untuk poin keempat adalah penetapan harga, di mana 5 pemangku kepentingan atau stakeholder di sini sangat mempengaruhi harga, yakni contohnya keputusan penetapan harga dari konsumen, pemerintah, pemasok, distribusi, dan juga pesaing. Yang kelima terdapat distribusi. Distribusi di sini mencakup pengadaan saluran-saluran distribusi, cakupan distribusi, dan juga lokasi tempat real dan wilayah penjualannya. Jadi distribusi di sini juga berpengaruh dalam fungsi pemasaran. Apakah distribusinya berjalan dengan normal, dan hal tersebut dapat mempengaruhi fungsi pemasaran. Yang keenam terdapat riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan pengumpulan, pencatatan, dan penghasilan data yang sistematis mengenai berbagai persoalan yang terkait dengan pemasaran barang dan jasa. Nah, untuk yang terakhir terdiri dari analisis peluang. Analisis peluang di sini melibatkan penilaian atas biaya, manfaat, dan resiko yang terkait dengan keputusan pemasaran tersebut. 3 langkah yang diperlukan untuk membuat analisis biaya, yakni yang pertama terdapat manfaat, yang untuk menghitung total biaya, memperkirakan total biaya, membandingkan total biaya, dan memanfaatkan apabila manfaat yang diharapkan melampaui total biaya. Nah, untuk contoh-contoh produk agribisnis, di sini terdapat 5 contoh produk agribisnis. Yang pertama adalah pengolahan buah menjadi keripik buah, yang kedua pengolahan jagung menjadi tepung, yang ketiga pengolahan singkong menjadi tepung, yang keempat pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng ataupun mentega, dan yang terakhir adalah pengolahan cabai menjadi bubuk cabai ataupun sambal. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menambah nilai pada suatu barang ataupun produk agribisnis tersebut, dan juga menambah ataupun memperpanjang umur produk agribisnis tersebut. Selanjutnya yaitu lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran sendiri merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, menyalurkan jasa dan produk pertanian kepada konsumen akhir, serta memiliki jejaring dan konektivitas dengan badan usaha. Lembaga pemasaran ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuknya. Peran lembaga pemasaran adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal. Berdasarkan penguasaannya terhadap komoditi yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk atau yang biasa disebut dengan agen middleman. Nah, di antaranya yaitu yang pertama perantara,
makelar atau broker, baik selling broker maupun buying broker. Broker ini sendiri merupakan pedagang perantara yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam melakukan fungsi pemasaran. Mereka hanya berperan menghubungkan pihak-pihak yang bertransaksi. Nah, bila transaksi ini berhasil, maka broker tersebut akan memperoleh komisi dari jasa mereka. Yang kedua yaitu ada commission agent, yaitu pedagang perantara yang secara aktif turut serta dalam pelaksanaan fungsi pemasaran, terutama yang berkaitan dengan penimbangan, grading. Nah, mereka akan memperoleh komisi dari perbedaan harga. Selanjutnya yang kedua yaitu ada lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan. Nah, diantaranya yaitu ada yang pertama, pedagang pengepul atau penebas, tengkulak, dan wholesaler. Mereka umumnya menaksir total nilai produk pertanian dengan cara menaksir jumlah hasil pangan dikalikan dengan harga yang diharapkan pada saat panen atau expectation price. Dalam praktek on farm, bila kontrak buyer adalah penebas atau ijon, maka setelah ada kesepakatan harga, mereka akan bertanggung jawab memelihara tanaman sampai panen selesai dilakukan. Biaya panen dibayar oleh penebas. Selanjutnya ada grain millers, yaitu pedagang atau lembaga pemasaran yang memiliki gudang penyimpanan produk pertanian. Mereka membeli aneka produk pertanian, utamanya padi dan palawija, dan sekaligus menangani pasca panennya. Yang terakhir ada ekspor dan importer. Selanjutnya ada lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk pertanian yang ditransaksikan. Yang pertama ada processors dan manufaktur. Lembaga-lembaga ini sangat berperan dalam proses pemasaran agroproduk sebab keberadaannya menjadi jaminan pasar bagi produk pertanian. Sebagai contoh, dapat diamati industri-industri pangan olahan seperti buah kaleng, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, hingga industri besar seperti pabrik gula. Selanjutnya ada fasilitatif organization. Salah satu bentuk organisasi fasilitatif yang sudah dikenal di Indonesia yaitu pasar lelang ikan. Subterminal agribisnisnya, walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sudah menawarkan alternatif transaksi berbagai produk pertanian melalui lelang. Yang terakhir ada trade association, asosiasi perdagangan agroproduk yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi pada anggotanya. Contohnya ada asosiasi dagang semacam ini yaitu AEKI atau Association Ekspor Kopi Indonesia. Ya, yang selanjutnya adalah SCP atau yang sering disebut struktur kontrak performance. SCP merupakan 3 kategori utama yang digunakan untuk melihat kondisi struktur pasar dan persaingan yang terjadi di suatu pasar tersebut. Struktur pasar akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam pasar tersebut secara bersama untuk menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah pangsa pasar. Di sini tabelnya bisa dilihat sendiri untuk kriterianya. Yang pertama itu monopoli murni, bila suatu perusahaan itu memiliki 100% dari pangsa pasarnya. Yang kedua adalah perusahaan dominan, apabila memiliki 80-100% dari pangsa pasar dan tanpa persaingan kuat. Yang selanjutnya adalah oligopoli ketat, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki 6-100% dari pangsa pasar. Selanjutnya adalah oligopoli longgar, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki 4 sampai dengan kurang lebih 60% pangsa pasar. Dan selanjutnya adalah persaingan monopolistik, jika banyak pesaing yang efektif, tidak satu pun yang memiliki dari 10% pangsa pasar. Yang selanjutnya adalah persaingan murni, jika lebih dari 50 pesaing tapi tidak satu pun yang memiliki pangsa pasar berarti. Yang selanjutnya adalah indeks Hirschman-Herfindahl atau IHH. Ini rumusnya, di mana IHH
adalah indeks Herfindahl. N-nya itu adalah jumlah pedagang yang ada pada suatu wilayah pasar produk. KR1 itu adalah pangsa pembelian komoditi dari pedagang ke I. I-nya itu adalah 1, 2, dan seterusnya. Untuk kriterianya sendiri, IHH itu sama dengan 0, yaitu mengarah pada pasar monopoli atau monopsoni. Apabila IHH-nya 0, itu mengarah pada persaingan sempurna. Apabila 0 kurang dari IHH, kurang dari 1, maka mengarah oligopoli atau oligopsoni. Selanjutnya adalah rasio konsentrasi atau CR4. Di sini rumusnya bisa dilihat sendiri. Untuk kriterianya, CR4 kurang dari 0,4, maka struktur pasar tersebut bersifat persaingan sempurna atau persaingan monopolistik. Apabila 0,4 kurang dari CR4 kurang dari 0,8, maka struktur pasar bersifat oligopoli atau oligopsoni. Selanjutnya, kriteria selanjutnya adalah CR4 kurang dari 0,8, maka struktur pasar cenderung monopoli atau monopsoni. Selanjutnya adalah indeks Rosenbluth. Rumusnya bisa dilihat sendiri, di mana R itu adalah indeks Rosenbluth-nya, SI sama dengan pangsa pasar, market share, perusahaan ke I, 1, 2, dan seterusnya. Nilai indeks Rosenbluth berkisar antara 1/N kurang dari R kurang dari 1. Dan selanjutnya adalah koefisien Gini. Rumusnya, ini adalah rumusnya, di mana R tersebut adalah koefisien Gini. PK adalah persentase kumulatif jumlah pedagang dalam kelas ke-1. PK-1 sama dengan persentase kumulatif jumlah pedagang sebelum kelas ke-I. KIK sama dengan persentase kumulatif jumlah volume pembelian dalam kelas ke-I. KIK-1 sama dengan persentase kumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas ke-I. Dan K-nya adalah jumlah kelas pedagang. Untuk kaidah selanjutnya adalah kaidah pengujian indeks ini. Ini adalah tabelnya, ini dibaca. Ya. Selanjutnya adalah analisis perilaku pasar. Ada 6 analisis perilaku pasar. Yang pertama adalah tujuan perusahaan, yang kedua kebijakan harga, yang ketiga karakteristik produk, yang keempat pengembangan produk, yang kelima kolusi, yang keenam adalah merger atau margin. Analisis penampilan pasar. Yang pertama, analisis margin pemasaran. Secara matematis, rumusnya MP sama dengan PR plus PF. MP sama dengan CI plus P. PF sama dengan MP plus PR. PR sama dengan MP plus PF. MT sama dengan sigma MP. Selanjutnya adalah share harga yang diterima petani atau farmer share. Itu rumusnya PF per PR dikalikan 100%. Yang ketiga adalah share biaya pemasaran dan share keuntungan. SBI sama dengan BI per PR min PF dikali 100%. SKI sama dengan KI per PR min PF dikalikan 100%. Selanjutnya adalah tingkat kelaikan usaha.
RC rasio sama dengan TR per TC. Untuk keterangannya, TR tersebut adalah penerimaan total, untuk TC adalah biaya total. Dari perbandingan tersebut akan dicapai sebuah kriteria sebagai berikut. RC rasio kurang lebih dari 1, maka usaha tersebut layak dan menguntungkan. Selanjutnya, RC rasio sama dengan 1, maka usaha tersebut tidak menguntungkan dan tidak merugikan atau impas. Untuk RC rasio kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak dan merugikan. Studi kasus pertama diambil dari jurnal analisis struktur perilaku dan penampilan pasar wortel di subterminal agribisnis atau yang biasa disebut dengan STA Mantung. Kasus pada sentra produksi wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Jurnal ini karya dari Nur Baladina. Pada jurnal ini dapat dilihat rekapitulasi struktur pasar pada tabel, dan dapat diketahui bahwa struktur pasar mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna. Sedangkan pada perilaku pasar dapat diketahui bahwa penentu harga di tingkat petani adalah pedagang candak pula dan grosir atau retail STA Mantung, serta pedagang pengumpul pada kelembagaan tradisional. Sedangkan untuk petani hanya sebagai pihak price taker. Dan pada penampilan pasar dapat diketahui margin yang efisien adalah pada saluran ke-7. Hal ini ditunjukkan dengan paling sedikitnya pelaku pasar yang terlibat, nilai margin pemasaran terendah, share harga yang diterima petani tertinggi, serta tingkat efisiensi usaha tertinggi dibandingkan 8 saluran pemasaran lainnya. Selanjutnya pada studi kasus 2 dengan judul Struktur Perilaku dan Kinerja Usaha Rans Melati atau EBU di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan oleh Meilinda Sari dan Novidiana Badruttamami. Nah, dapat dilihat di sini bahwasannya terdapat tabel perhitungan pangsa pasar ataupun market share, di mana lembaga pemasaran ataupun pedagangnya terdiri dari 18 pedagang. Untuk jumlah output per minggu mulai dari pendapatan tertinggi sampai pendapatan terendah, dan juga di sini terdapat konsentrasi rasio atau KR dan juga market share yang berupa persenan, di mana dapat dilihat pada tabel perhitungan pangsa pasar ini terdapat 4 pedagang yang memiliki pangsa pasar yang tinggi, yaitu yang pertama pada pedagang 3 dengan mempunyai nilai pangsa pasar sebesar 13,77%, dan juga yang kedua pada pedagang 1 yang mempunyai sebesar 10,76%. Dan selanjutnya pedagang yang mempunyai pangsa pasar tertinggi ketiga yaitu pedagang 13 sebesar 8,85%, dan yang menempati nilai pangsa pasar keempat di sini yaitu pada pedagang 9 sebesar 8,60%. Selanjutnya berdasarkan penelitian struktur di mana perilaku kinerja ataupun usaha Rans Melati atau EBU ini yang telah dilakukan di Desa Tanjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, maka diperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama berdasarkan struktur pasarnya mengarah kepada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar oligopoli. Yang kedua berdasarkan perilaku pasarnya, harga yang ditawarkan ditentukan oleh pemilik usaha masing-masing serta produsen melakukan promosi guna meyakinkan konsumen bahwa pelayanan yang diberikan dapat bersaing di pasaran. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kinerja pasar Rans Melati atau EBU ini dapat dilihat dari tingkat keuntungan berada pada level tinggi karena nilai rata-rata keuntungan yang diperoleh lebih dari 50%. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.